Ketika ojol dilindas oleh oknum polisi, maka kemarahan meledak di sini. Kenapa kamu masuk polisi? Iya. Saya ingin membuat mantan menyesal. Aduh, nggak gitu ya, Dik? Ketika ditanya lagi, kenapa yang sebelahnya? Oke, ada bidan yang harus dihalalkan. Jadi strateginya adalah yang memprovokator itu ditelusuri adalah orang-orang yang selalu mendukung geng-geng Solo itu. Yes, geng Solo. Jadi provokator sekarang itu adalah Selamat datang kembali di Kipots. Hari ini kita akan ngobrol dengan Rocky Gerung KW alias Mas Rizky. Yes, salam akal sebat. Sehat-sehat. Selamat datang Mas di Kipots. Terima kasih sudah datang sini. Selamat mengucapkan selamat datang pada saya. Terima kasih. Well, by the way Mas, sekarang kita akan bahas tentang demo. Kita mau turut berduka dulu ya, karena 3 hari atau mungkin semingguan ini, karena kita tag-nya di hari Senin sekarang, udah banyak banget yang terjadi di Jakarta. Terus juga kita turut berduka sekali dengan kepergian Avan yang ojol taksi driver ya. Dan kita sekarang mau bahas itu dengan Rocky Gerung KW. Betul sekali. Demo itu memakan korban meninggal dunia, ada sekitar 7 orang kurang lebih. Sampai sekarang ya. Ya, ada Avan Kurniawan, ada dari Makassar 4 orang, dari Jogja 1 orang, dan dari Solo 1 orang. Gimana Mas? Kita turut berduka cita. Iya, betul. Tapi gimana Bung? Gimana opininya melihat apa yang terjadi belakangan ini di Jakarta? Oke. Ketika ada pertanyaan itu, saya harus menjawab dengan mengucapkan secara proper. Proper artinya kita harus melihat permasalahan ini secara holistik. Oke, di dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, rakyat Indonesia itu dihadapkan dengan demokrasi, itu ditawarkan dengan demokrasi. Tetapi di sisi lain ditawarkan dengan ketakutan juga. Padahal Judith Clark itu mengungkapkan di dalam esainya, peradaban yang baik itu bukan memastikan kebahagiaan bagi rakyatnya, tetapi memastikan tidak ada ketakutan. Nah, di masa pemerintahan Jokowi itu tidak ada kebahagiaan dan tidak ada ketakutan. Kita analisis dan terangkan pelan-pelan ya. Boleh. Oke. Hutang sudah menumpuk tuh di masa itu karena proyek-proyek mercusuar. Ada IKN, jalan tol, kereta api cepat dan segala macam. Nah, ketika rakyat protes malah dihadapkan dengan undang-undang karet, regulasi-regulasi yang mengekang kebahagiaan. Nah, beranjak ke masa sekarang, masa pemerintahan Prabowo, rakyat itu sebetulnya menuntut untuk memisahkan kimia itu dari pemerintahan. Ya, tetapi tidak ada usaha atau tidak ada keberanian, mungkin belum ada strategi yang tepat untuk memisahkan kimia itu. Kimianya mengatakan bahwa hancurkan yang merusak demokrasi, terus adili fufu-fafa, terus apa lagi ya, bongkar ijazah palsu, pecat geng-geng Solo. Kan itu masyarakat menginginkan hal itu tuh. Tetapi usahanya belum ke situ. Nah, di masa sekarang ketika ekonomi mulai surut, alam itu dieksploitasi, terus apalagi ya, bahkan kemarin ada bayi yang penuh cacing itu meninggal, dan di saat bayi Raya ya di Sukabumi. Dan di saat yang sama, ketika rakyat menderita hal itu, DPR itu joget-joget tuh di ruang gedung yang diperas dari keringat pajak rakyat. Jadi kita menganggap bahwa tidak ada insensitif daripada anggota dewan terhadap hal-hal tersebut untuk mewakilkan suara rakyat agar supaya bisa mendapatkan kebahagiaan. Kesenjangan itu terjadi dan tercipta di situ. Jadi ketika rakyat itu untuk mengungkapkan keresahannya, untuk protes, justru malah dihinakan tuh oleh Ahmad Saroni. Dibilang tolol dan dibilang brengsek kan. Nah, itulah yang membuat kemarahan rakyat. Jadi ketika rakyat tidak mempunyai aspirasi formal untuk menyuarakan, dia turun ke jalan. Dan di jalan itu ketemulah dengan aparat dibenturkan, bukan dengan pendekatan yang humanis, tetapi paradigma aparat yang dari dulu diucapkan itu dan dilakukan itu adalah tindakan represif.
yang akhirnya mempertemukan dengan tragedi atau dilindasnya oleh oknum polisi. Afan Kurniawan tuh pahlawan demokrasi sekaligus pahlawan pejuang nafkah tuh. Jadi permasalahan muncul dan di situ tuh besarnya di situ. Ada ojol yang sama-sama kita rasakan gitu ya manfaatnya ketika kita mager untuk beli makanan ada di situ, dan ketika alternatif misalkan gak ada yang jemput, non Sandrina itu pacarnya gak jemput kan ojol bisa ada di situ. Nah rakyat itu dekat dengan ojol, dan ketika ojol dilindas oleh oknum polisi, maka kemarahan meledak di situ. Oke. Nah, jadi itu sebetulnya tuh. Itu awalnya ya. Awalnya, jadi kita harus memahami secara holistik. Tapi berarti ada 2 pertanyaan nih, Bu. Oke, silakan. Yang pertama adalah berarti setuju ya menyebut bahwa itu sebenarnya oknum polisi ya, bukan polisinya. Maksudnya masih apakah masih tetap kita bilang oknum? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau misalnya DPR ini yang joget-joget ya, terutama saya sih ngelihatnya lebih banyak dari kaum artis ya, sepertinya melihatnya ya. Nah kalau dari awal mereka sudah minta maaf, apakah imbasnya akan sebesar ini juga, Bu? Oke, pertanyaan pertama apa namanya tadi? Apakah disebut oknum? Iya. Nah kepolisian itu kan lahir dari reformasi tuh. Kita harus adil melihat sesuatu lembaga itu dari visinya. Apa visinya? Kan kita lihat di undang-undang kepolisian itu ada 3 minimal yang selalu menjadi slogan bagi masyarakat kita kan. Melayani, mengayomi, dan satu lagi melindungi ya. Terima kasih. Nah itu visi dari kepolisian atau Polri, itu polisi rakyat Indonesia. Tetapi kan yang disebut oknum itu adalah orang yang tidak sesuai visi itu. Nah tetapi kalau kepolisian dikumpulkan mungkin bisa jadi satu kecamatan kali. Itu oknumnya terlalu banyak artinya tuh. Jadi kita harus tetap menyebut oknum. Dan tadi anggota Dewan DPR itu yang menyulut sudah meminta maaf kan, Eko Patrio dan siapa Uya. Tapi telat ya, sepertinya telat ya, Bu ya. Itu kita harus analisis juga. Gimana, Bu? Reflektifnya itu hanya karena tuntutan atau dari hati nurani. Betul, setuju, sepakat. Dan bukan rakyat itu tidak menuntut untuk permintaan maaf aja, tetapi rakyat juga butuh kepastian bahwa wakil-wakil seperti itu yang near empati dan insensitif terhadap penderitaan rakyat harus dipecat. Dipecat ya? Bukan dinonaktifkan. Bukan dinonaktifkan, benar. Itu kan poinnya kan. Betul. Karena mungkin orang tidak ngeh juga ya kalau dinonaktifkan itu sebenarnya kan dia tidak dipecat. Jadi sebenarnya dia hanya tidak bekerja tapi tetap menerima gaji tunjangan. Itu poinnya tuh. Betul, orang-orang jadi mungkin tidak ngeh dan udah keburu senang mungkin ya Bung ya, karena akhirnya partai mengambil tindakan padahal enggak ya. Jadi berarti kita setuju kalau harusnya sih dipecat kalau sudah begitu ya. Dipecat dan digantikan oleh yang minimal mempunyai empati terhadap atau kesadaran terhadap penderitaan rakyat saat ini. Kan kalau saudara Eko Patrio itu dia menanggapi suara rakyat di media sosialnya itu seperti menanggapi selebgram menanggapi hate comment. Dia di hate, joget-joget, lu jangan joget-joget dong. Di komennya mungkin banyak di situ, tetapi ya bikin konten dengan sound horeg misalkan kan. Jadi kayak selebgram yang menanggapi hatersnya gitu. Itu kan tidak bijak ya, kurang bijak rasanya ya, menanggapinya betul. Seperti itu. Betul sekali. Kalau misalkan bukan DPR ya boleh-boleh aja kan selebgram seperti itu. Tetapi kalau DPR yang harusnya mendengar kan tugasnya gampang sebetulnya di demo itu DPR itu datang, hadir, mendengar dan berbicara jujur. Kalau nggak bisa seperti itu ya mundur. Betul. Betul. Itu juga penting untuk diketahui ya. Ini penting juga nih Bung, karena sekarang jadinya ada syarat baru ya dari masyarakat. Karena kan akhirnya udah banyak yang kita lihat ya, ternyata ada yang ternyata lulusan SMA doang, ternyata tidak bisa berbahasa Inggris segala macamnya. Terus ada tuntutan baru bahwa seharusnya ada KPI nih, KPI-nya, ada KPI dari DPR ini. Jadi seharusnya misalnya S1 lah minimal ya, karena kita aja S1 yang di akomodet suaranya aja S1, masa orangnya nggak S1 ya. Terus habis itu ada TOEFL juga, TOEFL base-nya mungkin 500 lah, karena at least karena kan skopnya gede ya mereka ya, harus mampu berbahasa Inggris. Setuju apa enggak? Ya setuju lah.
Jadi tambahin juga kalau yang beragama Islam dia minimal hafiz lah. Iya. Agamanya. Iya, agar ada nilai-nilai religiulitas apa? Religius di situ tuh. Jadi ya tentu setuju, itu juga merupakan tuntutan kan, ya tuntutan yang dibikin dengan teman kita diaspora dan juga beberapa selebgram atau influencer kayak Jerome Pauline dan segala macam tuh kan membuat tuntutan-tuntutan yang sebelumnya harusnya seperti itu. Karena rakyat dituntut untuk seperti itu untuk bekerja, tetapi DPR itu enggak seperti itu kan. Sekarang admin kantor aja harus S1 loh, Mas. Iya benar. Ya anak SMA yang mimpin kita. Enggak lah ya. Betul. Setuju ya berarti ya Bung ya. Setuju. Ini ada pertanyaan juga bahwa kan jadinya 2 demo besar ya. Kalau yang kemarin kan sebenarnya awalnya kan ini demo buruh ya. Tapi ternyata ada kejadian yang sangat disayangkan itu, jadinya kayaknya shifting nih. Jadinya kok kayak menyalahkan polisi sekali gitu kan. Dan polisi mungkin ada yang nggak terima juga ya. Gimana Bung menurutmu? Ya demo itu tadi ya karena masyarakat menemukan jalan buntu untuk aspirasi formal tidak ditanggapi oleh pemerintah, oleh DPR dan segala macam. Jadi dia menemukan jalan buntu dan di jalan itu menjadi forum terakhir bagi masyarakat kita. Dan di jalan itu bertemu dengan polisi tadi. Dan disitulah terjadi sebuah kekacauan yang semua tidak inginkan kan. Jadi itu sebetulnya poinnya, ketika ditanggapi aja, udah ditanggapi yang demo itu, ya beres, selesai. Sebetulnya seperti itu. Jadi seharusnya DPR ini kalau memang di demo harus turun lah ya. Turun. Bukan turun sebagai jabatan, tapi turun ke lapangan, melihat masyarakatnya gitu ya. Iya. Jangan polisi yang dijadiin tameng juga. Tapi polisi pun harus ada reformasi menurut aku ya Bung. Kalau Bung gimana? Oke, gimana? Kalau kan melihat ya, maksudnya banyak sekali. Jadi setelah melihat tuntutan juga ternyata ada banyak teman-teman yang di jalanan, maksudnya teman-teman yang turun ke jalan tapi ternyata ditangkap dan belum belum dipulangkan gitu ya. Terus juga masih ada pelindasan. Bung sendiri gimana melihatnya? Apakah memang perlu reformasi? Apakah tuntutan itu cukup valid untuk kita suarakan? Pendidikan di dalam kepolisian itu ada yang salah paradigmanya tuh. Sebelum masuk kepolisian itu kita lihat viral di media sosial bahwa kenapa kamu masuk polisi? Saya ingin membuat mantan menyesal. Aduh, nggak gitu ya Dik? Bukan Dik. Bukan begitu deh. Iya. Ketika ditanya lagi kenapa yang sebelahnya, ada bidan yang harus dihalalkan. Ada cringe loh, sumpah lu semua yang kayak gitu cringe. Iya, gara-gara ada budaya yang seperti itu, jadi terciptalah arogansi daripada kepolisian kan. Dan yang ditempatkan di depan itu bukan orang-orang yang memang sudah dewasa secara mental, tetapi anak-anak SMA, lulusan SMA yang terekam di dalam berita, ada yang memprovokasi fak-fak gitu kan. Jadi mentalnya belum kebangun. Pendidikan terutama harus diperbaiki di dalam konstitusi Polri itu, lembaga Polri. Dan profesionalitas, transparansi kan udah bukan rahasia umum ketika ada masyarakat mengeluh bahwa cuma bayar aja lepas itu. Kan itu viral beberapa kali gitu kan. Itu pertama pendidikan dan paradigma masuk kepolisian itu harus benar-benar diseleksi betul-betul. Itu yang direformasi ya seharusnya berarti ya. Iya, kalau menurut Kalau penurunan dari Kapolri sendiri atau Kapolda yang dianggap menutup mata terhadap kekacauan yang sekarang ini gimana Bung? Ya itu juga harus gitu ya, untuk turun karena merupakan tanggung jawab itu juga kan, puncak daripada perintah ya ada di situ. Gitu. Tetapi tetap tanggung jawab ada pada anggota-anggota gitu, anggota-anggota. Karena ketika kita merefleksikan misalkan di genosida pada waktu zaman dulu di Jerman ketika Yahudi di genosida itu kan tetap aja oknum-oknumnya atau anggota-anggota yang diperintah pun itu kena hukum oleh hukum dunia, oleh hukum internasional. Jadi karena dia diberikan perintah dan diberikan juga pilihan kan sebetulnya untuk menembakkan tidak tepat kepada sasaran. Jadi tetap kena hukuman. Jadi
Ya memang puncaknya itu harus diganti dan juga Bawah-bawahnya pun tetap pun harus diganti. tetap harus diganti. Reformasinya jadi dari hulu ke hilir ya, Hulu ke maksudnya dari hilir. atas sampai bawah ya. Ada pesan riset itu kan, riset di media sosial ada pesan riset. Jadi kita meriset semua apa namanya institusi, lembaga-lembaga di dalam pemerintahan ini untuk Setuju. bebersih gitu, bebersih. Yes. Kalau kata bahasa Sundanya bebersih. Oh udah bisa, Bung udah bisa bahasa Sunda berarti. Udah ya? bisa ini. Ini benar ya, ternyata ya wanita itu indah secara fiksi namun berbahaya sebagai fakta. Itu pertanyaan-pertanyaannya sangat berbahaya. Ya, tapi saya senang diundang di sini di forum Akal Sehat ini, Kaisar TV ya. Oh forum akal sehat sekarang. Ya, Oke, oke, Kaisar oke, oke. TV itu kan sebetulnya ada akronimnya. Apa ya kalau boleh tahu? Kekuatan akal intelektual sarankan arah revolusi TV. Itu dasarnya. Nggak pernah expect sampai situ Bung, tapi iya. terima kasih sekali ya Bung ya. Jadi, untuk Luar mengarahkan biasa. revolusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghibur ya. Amin, amin ya, semoga ya. Kita balik lagi Bung, boleh ya? Kita udah politik lagi ya. Siap. Kalau tadi Pak, polisi atau institusi kepolisian, Bung sepertinya setuju ya untuk bisa direformasi. Jadi reformasi setuju. DPR, kalau DPR-nya bagaimana? DPR. Ya, Apa kira-kira cara yang bisa kita lakukan lah ya, atau mungkin cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memang benar-benar mereformasi oke. DPR? Pertama tunjangan itu harus disesuaikan gitu. Disesuaikan. Disesuaikan Bahasanya, oke. dengan kebutuhan yang benar-benar, dan ada data-data transparansi juga. Itu kemana tuh? Dulu saya sempat mendengar Verrel Bramasta tuh, seorang artis yang masuk ke DPR, bahwa dia berjanji gajinya gak akan pernah diambil. Ya iya, gajinya kan segitu, tapi tunjangannya lebih besar daripada gajinya. Iya, jadi ada semacam kemunafikan di dalam apa namanya pengucapan itu. Kan itu dasarnya tuh. Pertama, tunjangan harus disesuaikan, dan ada berbagai macam tuntutan sebetulnya sudah ditulis ya. Ada tadi ya seperti bahas, ada TOEFL Ya, dan benar. S1 gitu untuk DPR itu. Jadi jangan sampai kita menaruhkan lagi hajat hidup kita kepada orang yang inkompetensi, Betul. tidak berkapabilitas, bahkan untuk mendengar saja bisu gitu. Wah, betul betul. Tapi memang suka ya, maksudnya. Tuli kan. Oh iya benar-benar. Kok saya saking ininya nih, saking semangatnya ya, akhirnya tidak. dulu. Enggak. Oke, minum dulu Bung. Tapi benar sih, setuju juga kalau misalnya melihat ini ya kondisi dan tendensinya, kayaknya kok DPR suka sekali pakai bahasa-bahasa yang bikin kita bingung ya, ambigu ya. Kayak nonaktifkan, itu kan sebenarnya kayak bikin seneng nih Ya, masyarakat, tapi ternyata bukan itu aslinya ya. Terus juga kayak gaji, oh ya benar juga, kalau gaji pokoknya cuma 3 juta, berapalah itu mungkin makan siangnya Iya. Mas Feral ya mungkin ya, tapi kita nggak tahu ya. Tapi tunjangannya itu yang ternyata diterima atau Iya. dipakai. Bahkan kita dengar yang kemarin diucapkan itu 3 juta untuk kosan. Iya benar, hitungannya salah lagi Pak, nggak kayak gini Pak ya. Dikali Salah 30 ya. Itu sehari 3 juta ya untuk rumah itu, untuk rumah dinas itu keramiknya bukan dipel kalau kotor, diganti tapi. Oh iya betul betul diganti. Harusnya kan dipel aja Pak, jangan sampai 3 juta gitu lah. Itu mungkin kalau kelamaan duduk di atas jadi lupa ya cara-cara Betul sekali. membersihkan yang bawah-bawah mungkin ya. Wah, filosofis. Filosofis ya saya ya, lumayan. Kalau misalnya rakyatnya sendiri, kalau sekarang kan aku ngelihatnya ya Bung, sepertinya banyak juga nih influencer yang lumayan bukan cuman speak up doang, tapi bahkan ada yang mulai ternyata mereka tuh ada ditawarin sebagai buzzer. Ditawarinnya mahal banget. luar biasa. Tapi maksudnya instead of mereka mengiyakan, mereka ngupload bahwa ini loh yang terjadi gitu. Ya. Tapi kenapa ada buzzer, dan apa tanggapan Bung? Ya buzzer ya. Buzzer itu kan untuk di dunia digital ini untuk mempengaruhi narasi. Iya benar, setuju. Informasi yang serba cepat disampaikan oleh media sosial itu akan merubah keadaan seseorang, suasana seseorang, dan niat seseorang tuh. Iya. Nah, dimaksudkan ada buzzer itu untuk menghalangi kemurnian daripada narasi-narasi masyarakat untuk menegakkan keadilan.
Jadi buzzer itu untuk menutupi narasi itu. Betul. Tetapi kita kalau udah dalam filosofi itu ada yang namanya voice dan ada yang namanya noise. Oke. Nah, voice itu akan selalu terdengar merdu. Kan ada di dalam namanya tuh harmoni. Artinya kebenaran yang diucapkan dan murni dari keresahan masyarakat dan keadilan itu pasti akan terdengar lebih merdu dibanding dengan noise. Kalau voice itu ya seperti kita partitur nada mendengarkan musik, oh iya itu bagus tuh, enak tuh. Tetapi kalau noise itu akan dengan sendirinya ditolak oleh telinga-telinga yang normal. Ada decitan misalkan decitan kafur ke itu kan. Atau spidol mungkin yang udah habis ya. Spidol Cik gitu ya. kan akan dengan sendirinya masyarakat akan menutup kuping. Jadi tetap aja meskipun buzzer itu dikerahkan dengan uang rakyat bahkan ratusan 150 juta. Betul. Tetap aja akan tertutup dengan sendirinya karena itu adalah noise tuh. Oke, buzzer itu berarti noise ya. Noise. Iya, Dengan benar, sendirinya benar. nggak usah nggak usah diklarifikasi. Dengan sendirinya dia akan tertutup sendiri oleh kuping masyarakat. Tapi apakah masyarakat udah cukup melek kalau Bung lihatnya? Yes, ini permasalahannya. Gimana? Ada 3 bagian daripada masyarakat yang sadar gitu ya tentang politik gitu. Ada politik prosedural dan masyarakat udah sadar. Seluruh masyarakat Indonesia mungkin ya kita harus ucapkan seluruhnya udah sadar bahwa ia punya hak pilih, ia punya suara untuk menentukan siapa pemimpinnya di masa depan. Itu hak politik kesadaran politik prosedural udah ada di situ. Oke. Nah, yang kedua adalah politik substansial. Iya. Nah, politik substansial ini yang sedikit tricky. Kenapa? Jadi masyarakat bisa digunakan oleh ke pencitraan misalkan dengan money politik, dengan misalkan menunjukkan konten-konten kebaikan, populis seperti itu. Nah, itu yang sedikit tricky, masyarakat belum sadar akan hal itu. Padahal harusnya substansial politik itu. Kita harus menyadari bahwa oh ini ada suatu yang curang nih di sini nih, ada suatu fallacies nih di sini. Nah, itu masyarakat yang belum itu pada politik substansialnya, esensialnya yang kurang. Oh, itu yang kurang ya. Itu bahkan yang mungkin sampai sekarang ya, kalau misalnya Bung juga lihat di sosial media kan masih sering menyalahkan ya, terutama menyalahkan ya 58% itu ya, 58% itu ya. Dan itu kan masih terus ya narasinya, menurutku sih sampai sekarang masih terus. Setuju apa enggak, Bung? Bahwa demo ini yang sekarang ini dan semua kerusuhan ini sebenarnya ya salah mereka juga karena kenapa memilih presidennya at the first place. Yes, itu poinnya tuh. Ya memang resiko untuk memilih pemimpin itu harus disadari ketika ada dalam pemilihan. Iya. Kan itu dalilnya tuh. Tetapi sebetulnya yang wajib dan keras untuk mengkritik pemerintah sekarang ya kaum 58. Iya. Karena ya setuju. Justru yang memilihnya justru harus menyadarkannya. Memang terpilih secara elektoral, tetapi mereka juga harus moral call kepada presidennya ketika sudah tidak lagi pro rakyat, disadarkanlah oleh 58 paling keras seharusnya suaranya. Bener. Kalau pemilih Anies, ya enggak dong, kita cukup ngeles aja kan. Pemilih Anies, pemilih Ganjar, gua nggak pilih ngapain, rasain aja. Betul. Harusnya itu. Jadi memang resiko itu tetap ada pada pemilih itu. Jadi memang harusnya lebih kenceng suaranya orang-orang ini ya. Walaupun ya kalau misalnya nanti orang-orang bilang lah bukannya lo yang milih, ya terimalah itu resiko kenapa lo milih dia gitu ya. Jadi memang harus lebih kenceng. Kalau di demonya, kan ini banyak juga nih. Ini demo kalau kemarin ya. Saya termasuk orang yang turun nih, Bung. Jadi turun ngelihat mahasiswa, apresiasi juga karena mahasiswa sih sepertinya terkoordinasi dengan baik ya, dan juga maksudnya saling jaga lah aku melihatnya. Tapi memang kan nggak bisa dipungkiri ada aja kerusuhannya. Kalau kerusuhan ini, kalau yang Bung lihat, apakah memang pure demo atau ada provokator di dalamnya? Ini harus diucapkan secara data gitu ya. Nah, kebetulan Ferry Irwandi itu telah menelusuri siapa aja yang menjadi provokator di dalam demo-demo ini. Dia menggunakan metode meneliti daripada akun-akun yang biasanya mendukung pemerintah. Tetapi pas demo itu
malah mendukung demo itu. Oke. Jadi ada semacam strategi dari Bertentangan ya dari hal yang biasa gitu ya. Yes. Si akunnya. Iya. Lalu. Ya karena diduga akan ada cipta kondisi. Ya itu. Yaitu dari penelitian Pak Gatot Nurmantio ada sabotase kekuasaan. Waduh. Jadi strateginya adalah yang memprovokator itu ditelusuri adalah orang-orang yang selalu mendukung geng-geng Solo itu. Oh. Yes, geng Solo. Jadi provokator sekarang itu adalah itu geng Solo itu. Kita samarkan lah geng Solo ya. Kita nggak tahu geng Itu Solo. nggak samar. Nggak samar. Tidak samar, Bung. Kita sudah tahu. Geng Oslo mungkin. Geng Oslo ya. Geng Oslo itu tuh. Itu menurut penelitian dari Pak Gatot ya, bukan saya nih. Oke. Ya. Jadi dari awal tahun Prabowo menjabat, adanya PPN 12% yang lalu dibatalkan oleh Prabowo. Terus adanya gas melon Bahlil yang dibatalkan oleh Prabowo. Terus adanya apalagi ya alam dieksploitasi nikel digagalkan oleh Prabowo. Kriminalisasi daripada oposisi Tom Lembong dan Hasto digagalkan, diabolisi oleh Prabowo. Nah, masyarakat menganggap itu adalah sebuah upaya pahlawan terlambat. Benar. Ya, pahlawan kesiangan. Itu postingnya kan juga siang-siang itu, Bung. Jadi emang beneran ya. Iya. Siang banget deh memang. Betul. Jadi ada semacam usaha untuk pemakzulan Prabowo sebetulnya. Oke. Untuk menaikkan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden. Ya. Jadi demo ini justru disulut dan diprovokatori oleh geng-geng itu. Geng-geng itu untuk diduga untuk memaksulkan Prabowo dan menaikkan saudara Gibran untuk menjadi presiden. Kalau dia jadi presiden gimana, Bung? Ya itulah. Enggak. Propaganda ya. Propaganda karena kita melihat melihat hasilnya pun kan dari kecurangan pasti adanya hasil-hasil yang lain. Kalau awalnya saja sudah curang. Itu maksud saya. Baik, saya sekarang jadi juru bicaranya Bung ajak lagi. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi, Bung. Katanya setelah melihat kericuhan ini, apakah mungkin reformasi 98 terjadi lagi katanya? Wah, reformasi 98. Oke, reformasi 98 itu ketika negara tidak bisa mengatasi ekonomi pasca demonstrasi kan. Pasca ini Asia. Oh iya itu. Jadi turun ya, ekonomi turun. Resesi, rupiah turun, dolar menaik. Nah, Soeharto pada waktu itu tidak bisa tuh untuk menangani ekonomi itu. Nah sekarang posisinya jika tidak bisa ekonomi itu, pastikan demonstrasi itu mengakibatkan ekonomi turun tuh. Investasi dari luar negeri pasti bakal nggak mau dong. Ada kericuhan di negara yang akan diinvestkan. Nah ketika hal itu terjadi maka ekonomi akan kolaps, akan fiskal istilahnya, akan moneter dan segala macam. Moneter bahasnya. Pemerintahan ketika itu bisa ditangani maka tidak akan terjadi. Tetapi kalau tidak bisa ditangani maka itu akan terjadi. Nah ini ada prediksi dari Rocky Gerung KW. Oke, coba boleh Bung. Ya, soalnya kan itu kalau Rocky Gerung yang asli udah prediksinya udah benar. Yang kemarin tuh pas debat di Rakyat Bersuara tanggal 17 akan ada radical break katanya. Tahu itu ya. Dia ngikut, dia fans Rocky Gerung. Ada komunitasnya, fans Rocky Gerung. Waduh. Rocky Gerung mania, mantap. Nah kalau Bung apa prediksinya berarti yang tadi? Prediksinya tadi ya saya ucapkan bahwa ketika respon dari pemerintah itu tidak bisa menanggulangi moneter itu, maka terjadilah 98 akan di reset itu. Bukan lagi sekedar reformasi mengganti orang-orang tetapi masih lingkaran-lingkaran setan juga, tetapi membersihkan sistem dan seluruh manusia yang dan sistem-sistem yang korup itu pasti tergantikan. Adanya nanti bakal berkumpul seluruh intelektual, nggak pakai gitu ya, intelektual kan saya gitu. Seluruh intelektual, seluruh aktivis itu dikumpulkan di satu tempat, bahkan untuk mengucapkan mau dibawa
kemana arah bangsa ini gitu. Jadi mereka berdiskusi untuk menciptakan sistem dan orang-orang yang baru untuk bangsa ini. Riset kembali ke nol. Wah, Itu prediksi saya prediksi ya. Kalau memang nggak bisa ditanggulangi lagi nih, nggak bisa diakomodasi semua permintaan rakyat ya. Ya kali ini kan rakyat dihadapkan dengan paradoks itu kan. Iya. Kalau membubarkan DPR itu pasti bakal menjadi otoriter tuh presiden. Iya, jadi nggak bisa ya sebenarnya. Bung pasti tidak setuju dong kalau misalnya. Tidak sudah itu Ferguson. Oke. Saya sebenarnya ada suara lain dari perspektif para mahasiswa dan aktivis juga. Saya ada perbedaan. Ini mengenai DPR dibubarkan atau tidak gitu. Yes. Saya beranggapan untuk mending dibubarkan. Kenapa, Bung? Karena di dalam genealogi demokrasi kita harus berangkat pada risalah terciptanya demokrasi, yaitu di Athena. Oke. Di Athena di Yunani dulu demokrasi nggak ada DPR. Mereka langsung diwakilkan oleh suara-suara rakyat tuh. Dari distrik-distrik. Jadi langsung terwakilkan suaranya. Dan enggak selama 5 tahun, selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan segala macam. Kalau ada perubahan sangat fleksibel untuk dirubah gitu. Jadi di dalam demokrasi di Athena pada awalnya itu tidak ada DPR yang mewakilkan. Oke. Ya jadi langsung pada rakyat aja. Tapi nanti kalau di Indonesia apakah masih applicable? Ya tentu aja. Dengan segala sekarang kan misalkan tunjangan-tunjangan itu ratusan juta ya, atau bisa sampai bermiliar-miliar. Benar. Ciptakan aja semacam digital untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia menyuarakan suara di situ. Jadi lebih baik kepada teknologi kan gitu. Wah, kalau udah orang aja yang merepresentasiin nggak didengar, Bung. Iya, makanya kan ada riset dulu di situ. Ada riset dulu seperti di kalau nggak ngerti, udah nggak usah gitu. Berarti gagal udah. Gagal mau. Iya. Nanti kasihan juga yang fungsi legislasi, fungsi mengawasi siapa, Bung? Iya benar. Iya benar ya. Ya tapi mungkin itu ya. Tapi memang orang narasinya adalah kayak DPR dibubarkan, tapi mungkin sebenarnya kan DPR juga ada 3 fungsi utamanya ya, ada fungsi legislasinya, ada fungsi mengawasi juga. Terus jadi kalau misalnya sesimpel kalau nanti dia nggak ada, siapa yang akan mengawasi presiden? Nanti presiden bisa seenaknya, presiden dan eksekutif itu bisa seenaknya jadinya. Itu sayangnya. Betul. Tapi at the same time sedih juga karena ternyata DPR tidak mewakilkan rakyat juga kan. Jadi mereka rasanya tunduk ke presiden juga ini. Jadi emang susah benar. Ya, karena kan itu juga awalnya tuh untuk membuat balancing Check and balance. Check and balance ya itu. Iya, betul. Pada realitas politiknya itu susah untuk dipisahkan kimia itu. Iya. Ya jadi tetap sih saya mending bubar aja sekalian. Mending kita bikin semacam di situ tuh. Apa tuh, Bung? Ya suara untuk dari rakyat benar-benar gitu untuk. Jadi langsung ya nggak perlu diwakilkan gitu ya. Semua orang berhak punya suara gitu ya. Cuman saya nanti narasinya kita perkuat lagi. Ya, coba nanti ya kita perkuat lagi ya. Oke. Kalau dilihat, Bung, silakan diminum dulu. Kira-kira ada nggak puncak dari kericuhan ini? Ini kan udah berjalan hampir 6 hari ya. Dari tanggal 27, 26 mungkin. Nah, apakah ada puncaknya untuk di September ini, Bung? Oke, puncak itu merupakan suatu usaha di dalam filosofi untuk mencapai kepada suatu tujuan tuh. Seperti Sisyphos. Sisyphos itu yang mendorong gunung ke atas batu. Mendorong batu ke atas gunung ya. Oke. Saya iyain aja. Ya itu kan merupakan usaha, dan di puncak itu ternyata ia menemukan sebuah tujuan yang ternyata dia sendiri belum merasakan gitu tujuan itu seperti apa sih puncaknya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti itu berarti ya dijawab dengan sebuah realitas yang ada nanti akan berkembang. Kan itu dasarnya sebetulnya.
Jadi belum ada tanggal pasti, belum bisa Iya, diprediksi betul, ya ngomongnya. Iya. Harapannya nih Bung. Tapi tetap kalau tidak ada suara lagi yang tuntutan ada baru tuh 17 Iya, plus 8. plus 8 Benar. tuntutan dari. Bisa di-share ya teman-teman ya kalau misalnya lihat. Iya, betul sekali. Itu kalau tidak terpenuhi, ya mungkin itu akan ada eskalasi-eskalasi besar yang tidak terprediksi oleh pemerintah gitu. Betul. Pasti akan ada. Dan kekuatan suara rakyat selalu lebih baik ya, pasti Selalu menang ya. baik. Betul. Pasti menang. Itu sejarahnya selalu Yes. seperti itu. People power. Nice. Bung, harapannya untuk yang terakhir. Harapannya untuk keadaan sekarang bagaimana? Harapan untuk di dalam filosofi ada yang namanya kue banai kantat bisorat. Oke. Oke, siapa yang bernyanyi 2 kali, maka ia akan siapa yang bernyanyi maka ia akan berdoa 2 kali. Oke. Filosofi Yunani itu. Di dalam filosofi itu akan selalu ada unsur religi di dalamnya. Oh. Nah, di dalam filosofi juga orasi dan menyuarakan keadilan itu disebut dengan nyanyian. Jadi siapapun yang menyuarakan keadilan terus-menerus, terus ada yang berorasi dan menyuarakan gitu ya, mengkritik, itu pasti akan disebut dengan berdoa di dalam filosofi tadi. Dan partikel-partikel dari doa semesta itu pasti akan menunjukkan sebuah jalan untuk terciptanya doa tersebut. Jadi apa tadi pertanyaannya? Harapan Bung. Saya juga lagi mikir ini kok panjang nih ya. Oke, harapan Bung. Harapannya tentu apa saja yang gaungkan di dalam pengkritikan, di dalam Protes penyuaraan, protes itu akan terjadi dan memuluskan semesta itu menunjukkan jalan pada realitasnya itu. Gampangnya pokoknya apa yang dituntut harusnya bisa granting ya. Ya, karena kemerdekaan itu bukan diberikan oleh siapa-siapa, tapi adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Sepakat. Seperti di dalam bukunya siapa ya? Resistance, Rebellion and Death gitu ya judulnya, dari Albert Camus. Oke. Filsuf Prancis keturunan Aljazair mengatakan bahwa freedom is not a gift received from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Sundanya tetap kerasa. Ya, aman banget. Aman banget ya. Mantap, Bung, mantap. Iya, jadi benar. Kemerdekaan atau peradaban yang baik itu bukan usaha yang diberikan oleh pemerintah ataupun oleh pemimpin. Iya. Ataupun oleh negara, tetapi ia adalah hak yang harus dimenangkan dan diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan dengan cara bersama-sama. Itu dalilnya tuh. Terima kasih Bung. Sama-sama. Semoga sehat terus, semoga tetap aman ya. Amin. Dan semoga makin baik Jakarta dan Indonesia. Kakak juga sukses terus. Ya, amin. Thank you semuanya. Terima kasih.